Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat semua ya. Oke, semangat semua, hebat. Sudah berdoa? Belum? Kenapa kok belum berdoa? Oh, tadi rame. Sekarang, sebelum kita belajar harus diawali dengan berdoa. Berdoa kenapa? Karena supaya pelajaran hari ini dapat bermanfaat, kegiatan belajar kita bisa berjalan dengan baik. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Ayo. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum belajar, Ibu mau mengecek kehadiran siswa dulu. Ada yang tidak berangkat? Tasya, kemana Tasya? Oh, sakit. Ada suratnya? Ya, mana suratnya? Bawa sini. Makasih ya. Setelah Ibu mengecek kehadiran kalian, Ibu mau bertanya, kalian sudah siap belajar? Sudah siap, tapi kok nggak semangat? Kenapa? Belum sarapan? Oh, sudah. Kita ice breaking dulu ya, supaya semangat. Oke, kalau siap belajar bilang siap. Kalau siap belajar bilang siap. Kalau siap belajar mari kita belajar. Kalau siap belajar bilang siap. Tepuk semangat. Sip. Oke, kalian semangat. Karena kalau belajar nggak semangat nanti nggak paham, nggak memperhatikan dari gurunya menjelaskan materinya. Harus semangat ya belajarnya. Ya. Sekarang Ibu mau menyampaikan dulu tujuan belajar kita hari ini. Nah, tujuan belajar kita hari ini, Ibu nanti akan memberikan kalian sebuah gambar. Gambar itu nanti kalian amati. Nah, setelah kalian amati, nanti kalian bisa apa? Bisa menjelaskan. Oh, begini caranya hidup rukun dengan teman. Begini caranya hidup rukun dengan tetangga. Nah, terus apa? Kalian juga bisa menyampaikan begini loh Bu, caranya hidup rukun dalam perbedaan di Indonesia. Meskipun kita berbeda, kita tetap bersatu. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Tentang apa sih kita materinya yang akan kita bahas? Kok nggak tahu? Berarti tidak belajar semuanya di rumah. Bukunya nggak dibaca. Sudah dibaca tapi kok nggak tahu. Kita hari ini akan belajar tentang apa? Persatuan dalam perbedaan. Tahu nggak sih apa sih itu persatuan dalam perbedaan? Ada kaitannya tidak ya dengan hidup rukun dengan pelajaran sebelumnya? Nah, persatuan dalam perbedaan ini adalah apa? Adalah kita hidup rukun dengan sesama manusia. Contohnya, ketika kalian di sekolah ada teman kalian yang beragama lain, misalnya kalian agama Islam, teman kalian agamanya Hindu, kalian harus tetap rukun. Kenapa? Karena di Indonesia ini tidak disarankan untuk saling bedakan itu ya. Nah, sekarang kalian siapkan dulu alat tulisnya. Sudah siap semua ya? Pelajaran hari ini ada kaitannya tidak sih dengan pelajaran kemarin tentang hidup rukun? Ada nggak? Ada. Kenapa kok ada? Ayo, Dina, kenapa? Iya, benar. Karena apa? Persatuan dalam perbedaan itu ada kaitannya dengan hidup rukun. Kalau misalnya persatuan dalam perbedaan itu tidak bisa dijalankan, maka para warga negaranya, masyarakat di Indonesia ini tidak bisa hidup rukun gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan. Coba dibuka bukunya ya. Mau menjelaskan tentang makna persatuan dalam perbedaan. Ada yang tahu?
Sekarang perhatikan Ibu ya. Nah, di Indonesia ini banyak sekali suku bangsa, banyak juga agamanya yang berbeda-beda, terus juga keadaan ekonominya yang berbeda-beda, yang banyak sekali, terus juga apa? Budayanya banyak ya di Indonesia ini. Nah, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Bukan berarti di Indonesia ini berbeda, tetapi Indonesia ini tidak kaya, bukan. Justru di Indonesia ini banyak perbedaan, makanya disebut negara yang kaya. Kaya apa? Kaya akan budayanya, adat istiadatnya, suku bangsa, dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita itu harus hidup rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan, dari keluarga. Contohnya lingkungan keluarga, misalnya kamu punya adik, punya kakak, harus hidup rukun, nggak boleh setiap hari bertengkar. Nanti ibu bapak kalian pasti bingung, gimana sih kok anak-anak saya selalu bertengkar. Ada yang bertengkar nggak di rumah sama saudaranya? Nggak boleh. Kita sebagai kakak harus mengalah. Kalau kita sebagai adik, bukan berarti kita nggak boleh mengalah, nggak mau mengalah, tapi harus mengerti. Oh, kakak saya seperti ini. Oh, kakak saya sedang menyapu, saya bantu cuci piring gitu. Jangan kakak saya nyapu, biarin saya mau main aja, nggak boleh. Kita harus hidup rukun, saling membantu. Di sekolah juga ada, kalau bersama temannya, teman-teman ayo piket kelas, oh itu piketnya Ani sama Ria. Nah, harus piket bersama, harus hidup rukun. Jangan kata dia, ini bukan piket saya Bu, saya nggak mau piket. Nggak boleh, harus bisa membantu. Nah, lain kali ketika kamu piket juga dibantu. Terus kalau di masyarakat contohnya ada kerja bakti, ada gotong royong, kalian harus saling bahu membahu, harus ikut ya. Di sini Ibu ada gambar ya. Di sini ada gambar berbagai suku di Indonesia. Nah, di sini ada suku Gayo, Baduy, Ambon, Batak, Minang, Jawa, Madura, Asmat, Bugis, Melayu. Nah, ini berbagai suku di daerah di wilayah Indonesia, di negara Indonesia ini banyak sekali sukunya ya. Ini salah satu perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan apa? Iya benar, perbedaan suku. Nah, ya. Kalau yang ini apa? Yang ini tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Apa Rio? Ya benar, perbedaan agama ya. Ini ada orang Tionghoa, ada orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan sebagainya ya. Ini adalah salah satu perbedaan yang ada di Indonesia. Ini dari dua gambar ini kalian bisa tahu kan bahwa Indonesia ini kaya akan perbedaan, tetapi tetap dalam persatuan. Nah, yang Ibu bilang tadi, pelajaran kita hari ini tentang persatuan dalam perbedaan ada kaitannya dengan hidup rukun. Gimana sih hidup rukun? Contohnya hidup rukun di keluarga, di masyarakat, ada juga di sekolah. Contoh kecilnya ini, kalian ketika di sekolah, ayo, ada yang pernah piket bersama? Iya, harus bersama ya. Ini contohnya kegiatan piket kelas di sekolah, berarti hidup rukun. Ada yang menyapu, ada yang menyusun bangku, ada yang menghapus papan tulis. Itu salah satu kegiatan hidup rukun. Kenapa? Karena harus bergotong royong supaya dalam piket kelas, membersihkan kelas cepat selesai. Nah, yang kedua ini ada gambar tentang apa ini? Ayo, ada yang tahu? Ya benar, itu tentang gotong royong.
Berarti hidup rukun di mana? Di sekolah atau di masyarakat atau di keluarga? Ayo, siapa yang tahu? Ayo Ilham. Ya benar, ini gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada bapak-bapak yang sedang apa ini? Mengumpulkan tanah, mengumpulkan batu-batu, ada yang benerin lampu ya. Di sini kegiatan ini menunjukkan bahwa mereka sedang bergotong royong. Makanya kalau misalnya ada kegiatan di desa, kita bisa bantu, kita ikut membantu. Itu adalah salah satu kegiatan gotong royong ya. Sekarang Ibu mau berikan tugas. Kalian Ibu minta untuk maju ke depan. Untuk apa? Iya, untuk menjelaskan ulang apa sih yang Ibu jelaskan tadi tentang makna persatuan dalam perbedaan. Ayo, siapa yang berani? Ini ada nilainya loh. Ayo silakan Dani, maju ke depan, berani ya menjelaskan yang Ibu bilang tadi? Ya, silakan, Ibu kasih waktu 3 menit cukup. Setaunya saja, tidak perlu panjang lebar kayak Ibu jelaskan tadi, tidak. Yang penting kalian berani maju. Jangan takut salah. Ya, silakan Dani. Ya, itu sudah benar, sudah bagus. Berarti dari tadi Dani menyimak apa yang Ibu jelaskan. Ada yang mau maju lagi? Ada? Ayo Ira, silakan maju. Masa yang cewek-cewek gak ada yang berani? Ayo. Apa sih makna persatuan dalam perbedaan ini? Ya, benar juga jawabannya dari Ira. Sekarang Ibu minta kalian siapkan buku tugasnya. Kalian tuliskan jenis-jenis perbedaan di lingkungan kalian. Apakah ada perbedaan agama, ada perbedaan sosial, perbedaan suku, kalian tuliskan ya. Yang ada di lingkungan kalian, bukan yang ada di Indonesia, tapi di lingkungan kalian saja. Kalau di Indonesia banyak ya. Sudah? Ya, yang sudah boleh maju ke depan. Ayo, silakan coba Anjar maju. Dibacakan ya hasilnya. Yang belum selesai nggak boleh nyontek loh. Ya, silakan. Oh, di lingkungan kamu ada yang berbeda agama? Ya, ada berapa keluarga? Ada 5 rumah. Agamanya apa? Oh, agama Kristen ya. Makasih ya. Ada yang lagi? Ada yang mau maju lagi? Ayo Lulu, silakan Lulu maju. Ya, silakan dibacakan. Ya, benar ya. Sekarang kalau sudah, Ibu mau minta kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian agar apa? Menyempurnakan tugas kalian. Tugas yang tadi benar apa enggak ya? Nah, sekarang disempurnakan dengan teman sebangku. Cari tugas-tugasnya. Sekarang Ibu berikan ya. Ibu tuliskan dulu soalnya. Bentar. Ya benar, tugas yang tadi, tapi ini ditambahkan dengan tugasnya sekarang, tapi ini berdiskusi ya.
Ayo, ini yang nomor 1 soalnya. Tuliskan kegiatan persatuan dalam perbedaan yang ada di sekitarmu. Nah, kenapa Ibu tuliskan berbeda suku? Ya, kegiatannya itu misalnya gotong royong, tetapi yang melakukan itu berbeda suku. Ada tidak gitu. Misalnya ada tetangga kalian yang suku Komering, kalian suku Jawa atau suku Sunda. Nih ya, kegiatan apa saja. Terus yang kedua, berikan contoh hidup rukun di lingkungan keluarga. Tuh, waktunya 5 menit. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Sudah? Ayo dikumpulkan. Sebelum dikumpul maju dulu dong, dibacakan. Ayo pasangan dari Reza dan Lutfi, silahkan tepuk tangan. Oke. Ya, kegiatannya kata Reza tadi membersihkan jalanan. Ya benar, ada kegiatannya. Oh ada, kamu ikut ya? Enggak, kenapa enggak ikut? Masih kecil lah kan, masih kecil ataupun sudah besar itu sama saja ya. Besok-besok kalau ada kegiatan seperti itu harus ikut, karena kita juga bisa mengerti, oh ini yang namanya perbedaan dalam persatuan di Indonesia, di lingkungan saya itu ya. Yang kedua, ayo hidup rukun tidak di keluarga. Berantem terus enggak sama ibunya, enggak boleh loh ya. Oh, hidup rukunnya benar kalau misalnya membersihkan rumah bareng-bareng sama kakaknya atau sama adiknya, itu. Sudah tahu semua kan? Sudah paham? Sudah paham ya? Siapa yang belum paham? Silakan bertanya. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sedikit lagi. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, selain ada di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, selain ada hidup rukun, kita juga ada yang namanya toleransi, ya. Misalnya begini, teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Bisa kita amati atau bisa kita tahu ciri-cirinya itu dari logat yang berbeda, logat bahasanya yang berbeda. Nah, maka dari itu kita harus bersikap toleransi. Ini ada gambarnya, Ibu berikan contoh gambarnya ini. Dari suku bangsa yang berbeda, misalnya di kelas kalian ada yang suku Komering, ada yang suku Ogan, ada yang suku Sunda, suku Batak dan sebagainya. Misalnya si Ani itu suku Jawa, Dina dia suku Komering. Terus ada lagi siapa? Yoga, dia suku Jawa. Terus siapa lagi? Anjar misalnya suku Sunda. Nah, dari dia berbicara itu akan kelihatan dari logat berbicaranya. Kalau Ibu ada yang tahu nggak Ibu sukunya apa? Ya benar, Ibu suku Jawa. Karena apa? Ketika berbicara bahasa Indonesia, logatnya bahasa Jawa itu masih ada itu beda. Dari penyebutan bahasanya, penyampaian logatnya itu berbeda. Kalau misalnya orang yang asli memang dia itu benar-benar orang nasional, bahasanya itu nasional, bahasa Indonesia. Misalnya orang yang merantau di Jakarta, kalau nggak artis-artis itu kan banyak yang memang dia itu kalau berbicara bahasa Indonesia tidak ada logat dari daerah mana yang dia tinggal. Itu kalau yang sudah biasanya berbicara dengan bahasa Indonesia. Kalau kita kan biasanya berbahasa Jawa, ada juga yang di rumah berbahasa Komering, ada juga bahasa Palembang atau sebagainya. Makanya logatnya itu terbawa di saat berbicara bahasa Indonesia gitu ya. Ibu kalau di rumah bicara dengan keluarga, dengan
teman-teman pakai bahasa Jawa. Sedangkan kalau mengajar kita pakai bahasa Indonesia. Makanya itu logat ibu terbawa dalam mengajar gitu ya. Ini ada berbagai gambar. Nah, ini suku-sukunya ya. Bisa diamati. Itu yang ibu jelaskan tadi. Ada yang paham, ada yang masih belum paham? Sudah paham semua kan? Ya, kalau sudah paham semua, sekarang coba ibu berikan kalian ya, dibuka halaman 87. Itu ada 5 soal kalian kerjakan untuk tugas di rumah ya. Kalian kerjakan, besok pertemuan selanjutnya kita bahas untuk materi ini, untuk PR ini. Sudah cukup semua kan belajarnya? Ya, kalau sudah cukup semua, dapat kita simpulkan. Ibu mau menyampaikan kesimpulannya dulu ya. Kalian jangan keburu mau pulang. Kita kan pulangnya bareng-bareng. Oke? Nah, untuk pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa, ada yang tahu kesimpulannya apa? Bahwa apa? Bahwa meskipun di Indonesia itu banyak sekali perbedaan bangsa, suku, budaya, dan juga agama, kita harus tetap bersatu. Tahu nggak sih semboyan di Indonesia itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, maaf. Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Misalnya ada yang berbeda-beda, itu tetap harus bersatu. Jadi kesimpulannya apa? Di Indonesia meskipun ada perbedaan, kita harus tetap bersatu dengan menjalankan kehidupan yang damai, rukun, juga memiliki sikap toleransi itu ya. Untuk kesimpulan kita, untuk pelajaran kita hari ini kita sudahi. Kalian bereskan bukunya, ya silahkan. Ya, kalau sudah, sekarang ibu mau ice breaking dulu di akhir pertemuan. Tadi lupa karena kalian belajarnya semangat sih. Coba tepuk hebat. Tuh, masih semangat sih semuanya. Semangat terus ya dalam belajar. Kita kalau di rumah boleh malas-malasan, tapi kalau ada tugas harus semangat ya. Malas-malasan itu digunakan hanya untuk di saat istirahat aja. Oke? Baik, kalau sudah paham semua, tidak ada yang ditanyakan, semuanya sudah mengerti. Nanti kalau di masyarakat ada kegiatan gotong royong atau apapun itu, kerja bakti, kita harus mengikuti. Karena apa? Hidup rukun, memiliki sikap toleransi, serta berada dalam perbedaan dan persatuan. Walaupun berbeda, kita harus bersatu. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jangan hanya belajar ketika ada tugas. Belajarlah di setiap waktu luangmu. Kalau tidak, luangkan waktumu untuk belajar. Mau jadi orang sukses kan? Ya, tepuk sukses dulu. Tepuk sukses. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.